Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 201096, kelas Teknik Perminyakan C 2020, akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu rangkaian RLC dengan kode F8, dosen pengampu Bapak Dharma Arunglabi, SSIMT. Abstrak. Praktikum rangkaian RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri dan menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation dengan dukungan aplikasi Java, yaitu simulasi yang digunakan secara online pada praktikum fisika dasar 2 kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum rangkaian RLC ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan rangkaian RLC, kita dapat mengetahui nilai arus maksimum yang terukur pada amperemeter. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Adapun hasil perhitungan impedansi 1 dan impedansi 2 itu berbeda. Sedangkan hasil pengukuran pada PET dan hasil perhitungannya hasilnya sama. Kata kunci, rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, dan arus maksimum. Satu, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pembelajaran fisika tidak hanya sekumpulan fakta-fakta, konsep teori, tetapi juga suatu proses yang harus dikembangkan. Dalam materi listrik arus bolak-balik, salah satu topik pentingnya juga yang dapat diajarkan dan memerlukan pembelajaran eksperimen adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Sesuai dengan namanya, susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari resistor atau L, induktor atau L, dan kapasitor atau C, yang disusun secara seri dan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka besar hambatan juga berasal dari ketiga komponen tersebut. Hambatan yang dihasilkan resistor disebut sebagai resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor biasa disebut reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL, sedangkan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif yang sering disimbolkan dengan XC. Besar hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian seri RLC disebut hambatan total atau impedansi. 1.2. 1. Tujuannya yaitu adalah menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. 1.3. Permasalahan. 1. Bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri? 2. Bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri? Dua, dasar teori. Arus listrik atau AC, alternating current, atau arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara periodik terhadap waktunya. Tegangan bolak-balik sinusoidal tersedia dari bermacam-macam sumber, di mana sumber arus bolak-balik tersendiri pada umumnya dihasilkan oleh generator dan dinamo. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang berhubungan secara seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, sebagai pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Rangkaian RLC adalah suatu rangkaian listrik yang terdiri atas komponen
resistor, induktor, dan kapasitor yang tersusun secara seri maupun paralel. Konfigurasi ini membentuk suatu sistem osilator harmonik. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan berikut. XL sama dengan omega dikali L persamaan 1, XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C persamaan 2, omega sama dengan 2 dikali Pi dikali F persamaan 3. Untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri, digunakan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan L kuadrat ditambah C XL dikurang XC kuadrat persamaan 4. 3. Metode percobaan. 3.1 Peralatan. Menggunakan simulasi PET yang dapat diakses melalui link yang telah disediakan dengan dukungan aplikasi JAPA. 3.2 Langkah-langkah. 1. Buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian RLC seri seperti gambar 5. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada amperemeter. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Yang keenam, ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Catat nilai tertinggi yang terbaca pada voltmeter. Yang ketujuh, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Yang kedelapan, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan hasil perhitungan. Setelah rangkaian jadi, seperti yang telah digambarkan di modul, terlebih dahulu kita akan mengatur resistornya, yaitu 20 ohm, kemudian induktornya 10 Henry, kemudian kapasitornya 0,15 farad. Dan kita akan juga mengatur frekuensinya 1,5 Hz dan tegangannya mulai dari 10 dengan penambahan 5 sampai dengan 40. Ketika tegangannya sama dengan 10, hasil di amperemeter yaitu 0,10 ampere. Ketika 15 volt tegangannya 0,16 ampere. Ketika 20 volt 0,21 ampere sampai dengan 40 volt hasil di amperemeter 0,41 ampere. Pengukuran 2. Setelah rangkaian jadi, kita akan mengatur resistornya yaitu 50 ohm, induktornya 25 Henry, dan kapasitornya 0,15 farad. Kemudian kita akan mengatur frekuensinya 1,5 Hz dan tegangannya mulai dari 10 dengan penambahan 5 sampai dengan 40. Ketika tegangannya 10 volt,
Hasil di amperemeter yaitu 0,04 ampere. Ketika 15 volt, hasil di amperemeter 0,06 ampere. Dan seterusnya sampai dengan pengukuran di 40 volt, hasil di amperemeter 0,16 ampere. Empat, hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pengukuran yang dilakukan pada PET dan hasil perhitungan. Setelah dilakukan pengambilan data pada simulasi PET, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus yang mengalir, di mana hasil pengukuran dan hasil perhitungan hasilnya sama, sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel pengukuran dan perhitungan di atas. Lima, kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan rangkaian RLC, kita dapat mengetahui arus maksimum yang terukur pada amperemeter. 2. Dari perhitungan impedansi 1 dan impedansi 2 hasilnya berbeda, di mana hasil impedansi 1 95,409 ohm dan impedansi 2 240,055 ohm. 3. Maka hasil pengukuran pada PET dan hasil perhitungan hasilnya sama. 4. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus yang mengalir. 5. Adapun hasil perhitungan Z error, hasilnya yaitu 0,024% dan 0,016%. 5.2 Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya adalah 1. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang kita lakukan dari pengambilan data, menyusun laporan, dan mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai. 2. Sebaiknya sebelum melakukan praktikum, diharapkan membaca dan mempelajari modul agar paham saat tes pendahuluan dan melakukan praktikum bisa menjawab dan memahaminya. 3. Penulis mengharapkan kritik dan saran pada penulisan laporan ini agar praktikum selanjutnya bisa lebih baik. 4. Sebaiknya dalam pengambilan data pada PET dan perhitungan harus berhati-hati dan kritik.